Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan juga Umi Ida selaku pengasuh pesantren seperti yang melari Bani Fida, dan juga pada Sawa, Gesamik dengan Riani Zara, dan juga pada Kamila, dan juga pada segenap guru-guru yang saya hormati, dan juga pada jajaran para pengurus, dan juga tidak lupa juga kepada orang tua saya dan teman-teman yang saya banggakan, dan juga keluarga saya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Masalah Al-Fiqih, tema yang ke-23. Nah, jadi di sini tuh membahas tentang tingkepan. Nah, tingkepan tuh adalah selamatan kandungan yang dia itu usianya itu adalah 4 bulan. Di Jawa tuh nyebutnya tuh ada ngapati atau mupati. Terus kalau sama dia usianya 7 bulan, maka dia tuh disebut dengan mitoni. Nah, tradisi ini tuh sama dengan tradisi umat muslim Jawa, Sunda, Osing. Kalau yang nggak tahu Osing itu adalah suku di Banyuwangi, Jawa Timur. Habis itu hukumnya. Nah, hukumnya bagi golongan modern atau ormas Muhammadiyah, ini termasuk bid'ah karena Rasulullah itu tidak pernah karena Rasulullah dan sahabatnya tidak pernah melakukan ini. Tapi menurut ulama NU diperbolehkan. Itu kayak maksudnya tuh pas acara tingkepan sama pas acara miton itu kayak diganti dengan hataman, kayak bersyukur gitu karena telah dikasih anugerah oleh Allah. Lalu yang kedua itu ada akikah. Nah, akikah itu nama rambut di kepala yang sudah tumbuh di kepala bayi. Nah, jadi dia tuh kayak upacara pengasihan nama, kayak gitu. Terus itu kalau semama yang lahir itu ada bayi laki-laki, maka dia itu 1 kambing. Tapi kalau semama bayinya perempuan ada 2 kambing. Nah, hukumnya itu sunnah muakkad. Jadi dia itu selamatannya itu selama 7 hari. Jadi hukumnya itu sunnah muakkad gitu. Terus yang ketiga itu ada kenduri orang mati. Nah, jadi biasanya ini tuh dilaksanakan selama 7 hari berturut-turut. Pas acaranya itu hataman Quran, habis tahlilan, salawatan, dan juga mengirim doa bagi orang yang telah meninggal. Lalu kalau semama udah habis 7 hari, habis itu menuju 40 hari, maka dia tuh itu dilanjutin tapi bagi keluarga orang yang ditinggal. Habis itu di Jawa tuh dia tuh disebut juga dengan upacara haul. Lalu selama 1 bulan, nah selama 1 bulan itu roh orang yang meninggal itu masih bersemayam di rumah, jadi kayak dia tuh masih di sekeliling rumah kayak gitu. Lalu pas dia mau menuju 1 tahun menjelang 1 tahun, maka roh itu tuh di sekeliling kuburannya, lalu kadang-kadang juga menjenguk ke rumahnya kayak gitu, apalagi setiap malam Jumat. Nah, lalu rohnya ini kalau semama udah lewat 1 tahun gitu ya, nah mereka tuh berada di kayak pengumpulan roh-roh gitu. Habis itu mereka tuh setiap malam Jumat, setiap Jumat awal bulan Rajab, Jumat pertengahan bulan Sya'ban, dan juga malam Lailatul Qadar. Nah, jadi roh-roh ini tuh kembali ke menjenguk keluarganya gitu. Nah, jadi roh-rohnya tuh bakal tenang, bakal tersenyum. Jadi rohnya tuh cuma berhenti di depan pintu kayak ngelihat jenguk keluarganya gitu, kak. Keluarga di sana tuh lagi ngapain, kok sama mereka lagi ngaji, baca yasin, atau Al-Quran, atau melakukan akhlak terpuji kayak gitu, maka rohnya tuh akan tersenyum senang. Tapi kalau sama rohnya kalau sama keluarga orang yang ditinggal tuh tadi melakukan hal-hal yang tidak terpuji, maka rohnya itu akan sengsara begitu. Lalu masuk bab yang kedua. Nah, jadi di sini yang pertama tuh ada tentang perbankan. Nah, kata bank sendiri berasal dari bahasa Italia itu banco, yang artinya itu adalah meja tempat peletakan penukaran uang di pinggir jalan pada zaman dahulu. Nah, jadi menurut pengertian sekarang, bank itu merupakan lembaga keuangan yang dia itu melayani jasa pengkreditan dan juga jasa lalu lintas pengedaran uang. Nah, lalu orang yang mengurusi yang bergerak dalam bisnis ini itu adalah bankir. Lalu di bank-bank konvensional itu kan biasanya kan ada ribanya. Nah, lalu didirikan bank Islam, bank muamalat, bank syariah tuh tujuannya itu untuk menghindari riba. Nah, habis itu hukumnya boleh nggak sih kita minjem uang di bank konvensional? Nah, hukumnya itu diperbolehkan, tapi asalkan tujuannya tuh hanya untuk untuk modal pekerjaan kayak gitu. Yang kedua tuh ada asuransi. Nah, asuransi dalam bahasa Arab tuh ada at-ta'min, yaitu pertanggungjawaban atau perjanjian 2 pihak. Nah, salah satu pihak itu membayar itu iuran, yang satunya itu adalah memberi jaminan kepada orang yang membayar tadi. Nah, asuransi itu dikenal di Islam sejak abad pertengahan abad 14. Nah, jadi hukumnya itu ada yang memperbolehkan. Nah, jadi maksudnya itu dengan maksud gotong royong, makanya diperbolehkan. Habis itu ada juga yang tidak memperbolehkan karena
dia tuh nggak jelas asuransi. Habis itu yang ternyata ada koperasi. Nah, koperasi adalah perserikatan jual beli barang kebutuhan sehari-hari. Nah, modalnya itu berasal dari iuran para anggotanya. Nah, jadi ini tuh ada beberapa asas dari koperasi. Yang pertama tuh ada asas tolong menolong, asas tanggung jawab, asas keadilan, asas demokrasi, asas ya pokoknya ada banyak lah. Tapi saya cuma menyebutkan 4. Habis itu hukumnya diperbolehkan, tetapi kalau seumpama dari itu tadi itu ada unsur ribanya, maka itu masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.